Halo Abai Saputra, balik lagi di konten movie storyline. Seperti biasa, masih menceritakan film-film inspirasi buat kalian. Dan kali ini film yang mau diceritain adalah film yang berjudul Pay It Forward. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke videonya. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Trevor. Dia adalah anak yang baru aja lulus dari sekolah dasar dan ini adalah hari pertamanya belajar di SMP. Pada hari pertama masuk ke sekolah, dia mendapatkan wali kelas bernama Pak Simonet yang mengajar di kelas ilmu sosial. Untuk mengajari anak-anak yang baru masuk SMP ini tentang kehidupan dan supaya mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat, Pak Simonet memberikan tugas kepada mereka untuk mencari sebuah ide yang bisa mengubah keadaan sekitar dan tugas itu harus diwujudkan dalam aksi nyata berupa proyek sosial. Tugas ini adalah tugas tahunan yang artinya selama mereka berada di kelas 1 SMP, mereka harus membuatnya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi sepulang sekolah dengan sepedanya, Trevor berkeliling untuk mencari inspirasi demi mendapatkan sebuah ide untuk proyeknya. Dia pun sampai di sebuah tempat yang ditinggali oleh para gelandangan. Dari situ pun dia mendapatkan ide untuk proyek sosialnya. Jadi dia memutuskan untuk membawa satu orang gelandangan tadi ke rumah dan memberikannya makan bahkan mengizinkannya menginap di rumah. Orang ini bernama Jerry. By the way, santai banget Trevor bawa gelandangan masuk ke rumahnya. Kemana orang tua Trevor? Ibunya Trevor adalah single parent, namanya Arlene. Semenjak ayah yang suka KDRT dan suka mabuk itu pergi meninggalkan mereka, ibunya harus bekerja apapun untuk menghidupi dirinya dan juga Trevor. Seperti terpaksa menjadi pelayan di sebuah bar dan menjadi pelayan di sebuah game station. Dia pun keseringan pulang malam sampai-sampai dirinya hampir nggak punya waktu untuk Trevor. Karena menjalani kehidupan yang seperti ini dan mungkin agak kurang bisa menanggung beban ini sendirian, Arlene pun menjadi pecandu alkohol, hal yang sangat dibenci oleh anaknya Trevor. Bahkan keesokan paginya, Trevor ngambek karena mengetahui ibunya berbohong dan sering minum alkohol diam-diam. Ketika mereka lagi berdebat tentang itu, Jerry yang habis mandi ini pun keluar dan membuat Arlene terkejut dan langsung menyuruh Jerry keluar dari rumahnya. Sedikit kekacauan pun terjadi di pagi hari. Trevor menjelaskan ke ibunya kalau orang yang baru aja diusir keluar adalah temannya. Arlene bilang Trevor nggak boleh punya teman seperti itu dan sembarangan membawa orang asing ke dalam rumah. Jadi Trevor mengatakan kalau itu adalah sebuah proyek sosial yang disuruh Pak Simonet. Arlene pun kesal dan pergi ke sekolah, kemudian langsung melabrak Pak Simonet dan komplain soal tugas yang diberikan kepada Trevor. Pak Simonet menjelaskan itu adalah sebuah proyek yang diberikan setiap awal semester untuk menginspirasi murid-muridnya. Pak Simonet juga nggak tahu gimana murid-muridnya ini akan menafsirkan proyek tersebut dan menyarankan kepada Arlene kalau mau komplain, silahkan tulis aja komentar di kotak saran. Kemudian Arlene pun pergi meninggalkan Pak Simonet. Pada hari berikutnya, Arlene kaget karena mendengar ribut-ribut di garasinya. Dia pun bangun dengan membawa senapan double barrel dan memeriksa garasi. Di situ dia menemukan Jerry lagi membenarkan mobil truk Arlene yang rusak. Jerry membetulkan mobil itu supaya Arlene bisa menggunakannya kembali atau paling nggak bisa menjualnya dengan mudah. Arlene pun bertanya, apa hubungannya dengan Trevor? Jerry pun menjelaskan bahwa Trevor hanya ingin membantunya kembali mandiri. Jadi Trevor memberinya sedikit uang dan dari situlah Jerry bisa mendapatkan pakaian yang layak dan pekerjaan di sebuah motel. Arlene pun kaget mendengarnya karena Trevor mau menyedekahkan uang tabungannya untuk menolong orang lain. Jerry juga menceritakan kehidupannya sebagai gelandangan. Ketika dia harus tidur di tempat sampah dan menjadikan koran sebagai selimut ketika dia tidur, disitulah dia menyadari bahwa hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Jadi ketika Trevor datang menawarkan bantuan, dia langsung menerimanya. Jerry juga menjelaskan bahwa memperbaiki truk ini bukan karena ingin membalas budi kebaikan Trevor. Dia hanya ingin meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain atau istilahnya pay it forward. Arlene pun kemudian penasaran dengan konsep pay it forward. Jadi dia meminta penjelasan dari Jerry. Ibunya yang mendengarkan cerita Jerry tentang konsep pay it forward yang Trevor buat pun kagum dengan ide anaknya dan mulai menerima Jerry sebagai teman Trevor. Pay it forward adalah sebuah proyek sosial yang Trevor pikirkan. Proyek ini dimulai dari dirinya yang harus melakukan sebuah kebaikan besar untuk 3 orang. Kemudian dari 3 orang tadi akan melakukannya untuk 3 orang seterusnya sehingga kebaikan akan terus bertambah dan bertambah. Dibandingkan dengan proyek teman-temannya, Pak Simonet menganggap kalau ide Trevor patut dipuji karena proyek Trevor membuatnya langsung berinteraksi dengan dunia sosial. Itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Simonet. Sepulang sekolah, Trevor mengunjungi rumah Jerry. Namun sayang, Jerry nggak keluar menemui Trevor yang mendatanginya
karena Jerry lagi make narkoba. Ya, Jerry memang pecandu sejak awal. Kehidupannya sebagai pecandu narkoba lah yang membuat dia terpuruk di tempat sampah. Trevor pun menganggap Jerry adalah bahan proyeknya yang gagal dia bantu. Trevor pun memutuskan untuk mencari orang kedua dalam proyeknya. Kali ini dia memilih Pak Simonet. Pak Simonet ini adalah seorang guru yang baik, tapi ditakuti oleh murid-muridnya karena wajahnya yang punya luka bakar. Jadi Trevor berpikir mau membantu Pak Simonet dengan mengenalkannya pada ibunya sendiri. Jadi ketika di sekolah, dia memberikan surat kepada Pak Simonet, surat palsu yang dituliskannya dengan mengatasnamakan ibunya yang mengundang Pak Simonet untuk datang ke rumah. Umpan yang dilempar pun dimakan sama ikan. Malam itu, Pak Simonet datang ke rumah Trevor. Namun keadaan jadi awkward ketika mereka berdua sadar kalau Trevor yang membuat semua ini terjadi. Pak Simonet pun langsung pamit tapi dicegah sama Arlene. Mereka pun berdua berbicara singkat tentang kejadian yang sebelumnya dan memutuskan untuk makan malam sambil membicarakan tentang Trevor di sekolah. Namun diskusi selesai ketika teman Arlene datang. Trevor pun merasa gagal lagi dalam proyeknya. Tujuan Trevor mempertemukan mereka berdua sebenarnya nggak cuma untuk membantu Pak Simonet, tapi untuk ibunya juga supaya ibunya berhenti menjadi pecandu alkohol. Trevor juga nggak mau ibunya bersama ayahnya lagi. Trevor juga mengutarakan kemarahannya dan kekesalannya pada ibunya yang menurutnya selalu mengacaukan semua hal. Bahkan Trevor menyebutkan kalau dia benci banget dengan ibunya. Mendengar hal tersebut, Arlene pun refleks menampar Trevor. Karena hal tersebut, dia pun pergi ke dapur mencari-cari minuman keras untuk melepaskan stresnya. Tapi nggak jadi karena langsung keingat sama Trevor dan menyadari kalau itu adalah sebuah kehilafan. Setelah menenangkan diri, dia pun kembali ke kamar Trevor dan menemukan Trevor yang udah nggak ada di dalam kamar. Arlene pun panik dan menelpon Pak Simonet untuk membantunya mencari Trevor. Mereka pun mencari Trevor di sebuah terminal dan untungnya mereka berhasil menemukannya tepat waktu sebelum seorang pedofil mengambil kesempatan dalam kesempitan. Arlene pun meminta maaf kepada Trevor dan menyesal atas sikapnya yang menjadi pemabuk selama ini. Ibu dan anak ini pun akhirnya berbaikan. Arlene berterima kasih kepada Pak Simonet yang udah membantunya dan mengajak Pak Simonet untuk makan malam kapan-kapan. Sorry nih, kita terpaksa masuk ke drama sedikit, soalnya berhubungan juga dengan cerita intinya. Oke, kayaknya Pak Simonet pun baper juga dengan Arlene. Jadi suatu hari, dia sengaja stalking ibunya Trevor di tempat kerja sebagai modus untuk mengajak ibunya Trevor makan malam. Jadi mulai saat itu, kebersamaan Pak Simonet dan Arlene semakin sering. Sampai akhirnya, mereka mulai menunjukkan keseriusan terhadap hubungan mereka. Namun, Pak Simonet tiba-tiba nggak pede dan meninggalkan Arlene begitu saja. Di hari yang lain, Arlene pergi ke rumah Pak Simonet, minta penjelasan soal kejadian tadi. Arlene bilang dia nggak peduli dengan kondisi Pak Simonet yang punya luka bakar atau trauma yang dia hadapi. Bagi Arlene, Pak Simonet tetap ganteng dan karismatik. Cie. Tapi Pak Simonet yang udah terbiasa dengan hidup sendiri dan hidup secara teratur berkata bahwa dia nggak yakin dengan dirinya kalau menjalani hubungan dengan wanita. Karena itu pertama kali baginya. Arlene malah menganggap kalau itu cuma alasan Pak Simonet menolak dirinya karena dia cuma wanita rendahan yang kerja di bar dan game station. Arlene pun lalu pergi meninggalkan Pak Simonet. Di lain hari, Trevor berpikir kalau project Pay It Forward-nya gagal dan nggak cuma Gary dan Pak Simonet. Dia juga gagal melakukan kebaikan untuk Adam. Adam adalah teman sekelasnya yang selalu mendapatkan bully dari anak kelas lain. Trevor sering melihat itu, tapi dia memilih membiarkannya karena dia takut untuk melawan mereka. Suatu ketika, Pak Simonet menegur Trevor karena dia nggak masuk kelas Pak Simonet. Trevor pun menyalahkan Pak Simonet karena udah berhari-hari nggak menghubungi ibunya. Trevor menganggap kalau Pak Simonet adalah pria yang nggak gentleman karena nggak mau menelpon ibunya. Trevor yang masih bocah kecil ini mau kalau Pak Simonet menggantikan posisi ayahnya di rumah. Dia khawatir kalau ayahnya kembali, maka ibunya akan mendapatkan kekerasan lagi. Jadi Pak Simonet pada malam hari memutuskan untuk datang ke rumah Trevor, berbicara pada ibunya, dan mereka pun memulai apa yang harus mereka mulai dari tadi. Ya gitulah. Keesokan paginya nih, pas Pak Simonet mau ke WC, ketemu deh sama Trevor. Terus Trevor bilang, "It's work. Project Pay It Forward-nya berhasil." Dan dia juga langsung menyuruh Pak Simonet untuk meneruskan kebaikannya pada orang lain. So, Pak Simonet dan ibunya Trevor sekarang udah resmi menjalin hubungan dan Trevor senang banget sama hal itu. Sayangnya, kebersamaan mereka cuma sebentar karena ayahnya Trevor kembali pulang ke rumah. Hal itu membuat Pak Simonet terpaksa pamit pulang dan Trevor pun jadi sedih. Malam berikutnya, Arlene menemui Pak Simonet dan meminta maaf karena dia sepertinya harus memberikan kesempatan kedua pada suaminya. Pak Simonet mengungkapkan kekhawatirannya pada Trevor. Khawatir ayahnya nggak cuma melakukan kekerasan pada Arlene, tapi juga pada Trevor.
Ternyata Pak Simonet punya pengalaman yang serupa terkait KDRT. Bahkan luka bakar yang dia dapatkan adalah ulah dari ayahnya yang mabuk ketika dia berumur 16 tahun. Dan terbukti kekhawatiran Pak Simonet pun terjadi. Suatu hari di rumah, ayahnya kesal karena Trevor nggak mau menegurnya. Dia malah mengancam akan menendang Trevor kalau Trevor memutar musik terlalu nyaring di kamarnya. Melihat hal itu, Arlene pun mengusir suaminya dari rumah dan meminta maaf kepada Trevor karena udah melakukan kesalahan dengan menerima ayahnya di rumah. Project Pay It Forward yang Trevor pikir gagal, ternyata tanpa dia sadari berhasil dijalankan oleh orang lain. Jerry, gelandangan yang pernah Trevor tolong, berhasil menghentikan seorang wanita yang mau membunuh dirinya di jembatan. Itu adalah Pay It Forward kedua yang dia lakukan setelah Pay It Forward pertama ketika dia membenarkan truk ibunya Trevor. Tanpa sepengetahuan Trevor pun, Arlene ternyata melakukan Pay It Forward. Arlene pergi menemui ibunya yang sekarang memilih hidup sendiri bersama para gelandangan. Ibunya hidup seperti ini selama 3 tahun semenjak dia dan Arlene berselisih. Kedatangan Arlene mengunjungi ibunya adalah untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah ibunya perbuat. Apapun yang udah terjadi, Arlene lebih memilih mengikhlaskan semuanya dan memperbaiki hubungan dengan ibunya. Ketika ibunya bertanya pada Arlene apa yang membuat dia melakukan ini, Arlene pun menceritakan tentang project Pay It Forward yang mengharuskan ibunya nanti berbuat sesuatu kepada orang lain. Jadi yang dilakukan nenek ini adalah menolong seorang pencuri yang kebetulan lagi dikejar-kejar sama polisi. Nenek ini pun membawanya ke tempat dia tinggal, di komplek gelandangan. Di sana, si nenek menceritakan tentang Pay It Forward kepada si pencuri ini. Kemudian suatu hari, pencuri ini masuk ke rumah sakit karena mendapatkan luka tusukan. Kebetulan, pada hari itu, rumah sakit lagi rame-ramenya pengunjung. Di saat yang bersamaan, ada seorang bapak-bapak yang membawa anak perempuannya yang terkena asma parah. Namun perawat menolak memberikan perawatan karena si pencuri ini lebih gawat karena kehilangan banyak darah. Kemudian, si pencuri ini teringat dengan pesan Pay It Forward dari si nenek. Dia pun beranjak dari tempat duduknya, memarahi perawat dan menyuruhnya untuk segera menolong anak si bapak ini. Bahkan dia sampai mengeluarkan senjata api, menembakkannya ke lantai dan menyuruh perawat untuk bergerak cepat dalam menolong anak perempuan tadi. Karena hal bodoh itu, dia pun akhirnya ditangkap. Tapi efeknya, anak perempuan si bapak tadi langsung mendapatkan penanganan. Sebelum ditangkap, si pencuri tadi sempat menyampaikan pesan Pay It Forward kepada si bapak. Di lain cerita, ada seorang wartawan bernama Chris lagi ngeliput kejadian penyanderaan di sebuah rumah. Namun sial buat Chris, ketika si pelaku melarikan diri, mobilnya ditabrak yang berakibat mobilnya rusak parah. Melihat kejadian ini, datanglah si bapak tadi yang ternyata tinggal di dekat situ. Gak tanggung-tanggung, dia ngasih mobil Jaguar miliknya kepada Chris. Chris pun gak percaya dengan rezeki yang baru dia dapatkan. Beberapa hari setelahnya, Chris malah mendapatkan BPKB mobil itu. Jiwa penasarannya pun keluar. Sebagai wartawan, dia pengen tahu kenapa si bapak yang ternyata pengacara kondang ini mau ngasih barang mewah ke orang yang gak dikenal. Akhirnya bapak tadi bilang karena Chris udah mendapatkan BPKB-nya, Chris harus Pay It Forward. Chris pun bertanya apa itu Pay It Forward. Si bapak pun menceritakan kejadian di rumah sakit. Jaguar yang diberikan adalah bentuk syukur karena anaknya berhasil diselamatkan di rumah sakit. Chris pun tertarik untuk menelusuri gerakan Pay It Forward ini dan berencana untuk menuliskan cerita proyek ini untuk majalahnya. Jadi dia pun mulai mencari pangkal Pay It Forward dari bapak pengacara tadi ke si pencuri. Dia pun bertemu dengan si pencuri yang lagi dipenjara di kota LA. Pencuri ini pun bercerita ketika di kota Vegas, dia ditolong sama nenek-nenek yang tinggal di lingkungan gelandangan. Berbekal informasi itu, Chris pun pergi dari kota LA ke kota Vegas menggunakan mobil Jaguar miliknya untuk mencari si nenek. Setelah mencari kesana kemari, Chris pun bertemu dengan si nenek tadi. Berceritalah si nenek tentang Pay It Forward yang berasal dari Project Trevor. Setelah mendapatkan alamat Trevor, Chris pun pergi ke rumah Trevor saat Trevor ulang tahun. Awalnya Arlene menolak kedatangan Chris. Jadi Chris pun menjelaskan kepada Arlene kalau Project Trevor udah menjadi sebuah gerakan, bahkan sampai ke kota LA. Akhirnya Trevor diwawancara sama Chris di sekolah terkait Project Pay It Forward. Di sesi wawancara itu, Trevor bilang bahwa dunia ini sebenarnya nggak terlalu menyebalkan. Menyebarkan dan menularkan kebaikan adalah salah satu cara untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Cinta Pak Simonet dan Arlene pun bersemi kembali setelah terinspirasi dari wawancaranya Trevor. Ketika jam sekolah selesai, Trevor melihat Adam mendapatkan pukulan lagi. Kali ini, dia memberanikan diri untuk membela Adam. Trevor pun ikut didorong-dorong dan dibully. Karena salah satu dari anak nakal tersebut membawa pisau lipat, gak sengaja Trevor terkena tusukan di bagian vital.
Trevor pun meninggal dunia di rumah sakit karena nggak bisa diselamatkan. Melihat sesi wawancara Trevor yang ditampilkan di TV, membuat Arlene dan Pak Simonet sedih banget atas kepergian Trevor. Malam itu, Pak Simonet melihat keramaian di luar rumah. Jadi dia pun membangunkan Arlene. Ketika mereka keluar, banyak banget orang yang datang ikut berdukacita atas kepergian seorang anak kecil yang luar biasa, yang berhasil menyebarkan pesan kebaikan. Trevor memang udah meninggal dunia, tapi proyek peninggalannya menjadi sebuah pesan kebaikan yang fenomenal. Pay It Forward menjadi viral dan menjadi sebuah gerakan di kota-kota lain. Pesan yang ditangkap dari film ini adalah, jangan memilih kepada siapa kita berbuat baik karena kebaikan apapun yang kita lakukan gak akan disia-siakan oleh Tuhan. Teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa jika kita telah berbuat baik. Terima kasih yang udah nonton, mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Abe Saputra, to be continued.